Bagaimana kunjungan Ratu negeri Sheba. Dia melihat segala kemewahan yang sudah diberikan Tuhan kepada Salomo, bahkan hikmat yang begitu luar biasa. Dan Ratu negeri Sheba berkata, sungguh dia tidak pernah bertemu orang yang seperti Salomo yang begitu berhikmat dan luar biasa. Dan akhirnya dia juga membawa persembahan upeti buat Salomo, memberikan emas, perak, batu permata, dan semua yang mahal-mahal itu diberikan. Kita lanjutkan sekarang 2 Tawarik 9 ayat 13, penghasilan Salomo. Ya, adapun dikatakan di sana, ya, berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Dan belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang. Ya, juga semua raja Arab dan bupati-bupati dari negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 sikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia juga membuat 300 perisai kecil dari emas tempaan, 300 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Saudara bayangkan, ya dikatakan di sini Salomo itu ya memiliki kekayaan yang tidak tanggung-tanggung ya. Dia itu ya bayangkan banyak sekali saudara kekayaannya. Setiap tahun dibawa kepada dia emas, yang bawa itu bupati, raja-raja Arab, ya, dan itu bukanlah kekayaan yang biasa-biasa yang dibawa kepada Salomo, ya. Dan kita lihat di sini, ya, betapa luar biasa Tuhan itu memberkati Salomo. Ketika kita ini hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka saya selalu berkata, kalau kita hidup fokus jangan hanya untuk uang. Waktu fokus kita itu cari uang dan kekayaan, maka kita akan terjerumus ya di dalam segala keinginan, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Tapi ketika fokus kita mengejar perkenanan Tuhan, ketika Salomo diberikan Tuhan pilihan, ya minta sesuatu yang akan kau minta karena engkau akan dilantik menjadi Raja Israel. Ya, Salomo bisa meminta, Tuhan aku minta kesuksesan, aku minta kekayaan, aku minta ini, bisa dia meminta itu. Tapi kita tahu bersama Salomo tidak meminta apapun dari Tuhan. Dia bilang apa? Justru aku meminta daripadamu itu hikmat. Ketika engkau percayakan aku untuk memimpin bangsa ini, maka aku butuh hikmat Tuhan. Berikanlah kepada hikmat kepadaku untuk memimpin bangsa yang besar ini. Sehingga Tuhan berkata, karena engkau tidak mencari kekayaan, engkau tidak mencari uang, engkau tidak mencari hal-hal yang ya berbau jasmani, duniawi, tetapi engkau mencari sesuatu yang ya mendatangkan perkenanan Tuhan, yaitu hikmat. Karena kita tahu di dalam Amsal dikatakan hikmat, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Tuhan berkata, ya karena yang kau minta itu maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang tidak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Ya, sehingga engkau akan berdiri depan raja-raja, di depan orang-orang hebat, dan engkau akan bisa memberikan nasihat. Saudara, hidup ini bukan hanya tentang kekayaan, tapi cari perkenanan Tuhan. Waktu kita berkenan pada Tuhan, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya. Dan dikatakan saudara, dia menyimpan semua itu di dalam gedung hutan Libanon. 17. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas murni. Tahta itu 6 tingkatnya, ya. Tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada tahta itu. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Ya, di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Ya, belum pernah diperbuat dengan yang demikian bagi suatu kerajaan. Ya, bayangkan Salomo membuat tahta tempat duduk, bahkan ada pegangannya di pinggir itu dari emas murni. Ya, kenapa saudara? Dia bikin, dan dikatakan di sini belum pernah ada kerajaan manapun yang melakukan itu kecuali Salomo. Kenapa? Karena emasnya itu sudah nggak tahu mau buat apa. Ya, semua emas dikirim kepada dia, saudara. Setiap tahun dibawa oleh raja-raja.
ya, dan dibikinlah seperti itu. Bahkan belum pernah ada satu kerajaan pun yang berbuat itu. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, segala barang di gedung hutan Libanon dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. Bayangkan loh, perak aja tidak dianggap. Kenapa? Karena di dalam kerajaan Salomo itu semua terbuat dari emas. Tempat minumnya, piringnya, sendoknya, bayangkan saudara. Dan itu emas murni semua. Kalau dijual berapa ya? Kita pakai cincin emas satu aja harganya mahal. Apalagi gelas, piring, sendok semua dari emas. Ya, bahkan perak tidak dianggap saat di zamannya Salomo. Sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Huram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading. Ya, juga kara dan burung merak. Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmatnya, ya, yang Tuhan taruh, hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Lo bayangkan lo, Salomo tidak minta kaya, tapi Tuhan beri kekayaan. Ya, orang yang berkenan pada Tuhan, jangan kau cari kekayaan, Tuhan yang akan memberikan. Ya, saya sudah melihat itu terjadi. Kalau hari ini Tuhan memberkati kami, saudara, itu bukan karena kami yang cari, tetapi setelah kita diberkati, mari ya kita pakai semua uang, persembahan atau ya kekayaan yang Tuhan beri itu untuk hidup kita ini boleh menjadi berkat. Ya, kita boleh terus menjadi orang-orang yang menabur di ladang Tuhan, ya, dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, sampai hari ini pembangunan di desa-desa, gereja-gereja tetap berjalan, sekolah misi tetap berjalan, ya. 28 anak ada di sana dengan staf, ya, dan pembantu-pembantu ada 32 orang. Dan mereka dihidupi, makan setiap bulan, ya, semuanya gratis. Dari mana? Dari Tuhan, saudara. Saya melihat bahwa ketika Tuhan yang berjanji, maka dia akan menggenapi. Semua orang datang kepada Salomo, kenapa? Karena hikmatnya, ya, yang diberikan Allah, yang Tuhan taruh. Dan orang-orang itu kepengen datang, raja-raja itu membawa persembahan kepada Salomo, ya, hanya pengen dengar hikmat Tuhan yang ditaruh Allah di dalam hatinya. Loh, luar biasa tuh saudara. Saya ini diundang kemana-mana saudara. Ya, orang pengen mendengarkan pengajaran. Orang pengen mendengarkan hikmat Allah. Kalau kita para hamba Tuhan hidup takut Tuhan, menghormati Tuhan, jangan mencari kekayaan, maka Tuhan akan beri, ya, hikmat dan bonusnya. Tuhan bilang, aku juga akan menyertai engkau, memberikan engkau kekayaan. Tapi kalau pendeta mata duitan, yang dikejar uang, yang dikejar ya hal-hal yang berbau semua seperti itu, maka Tuhan tidak akan memberikan, saudara, ya. Dan dikatakan di sana, ya, semua datang kepada Salomo untuk mendengarkan hikmat yang Allah taruh di dalam hatinya. Luar biasa saudara, ya. Dan ya, apa yang diperbuat Salomo itu benar-benar menjadi panutan di zaman Raja Salomo, ya. Dia itu, ya, tidak ada raja yang setara dengan dia. Salomo itu melebihi semua raja yang ada di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar, ayat 23, untuk menghadap Salomo menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Kalau ketika zaman raja-raja lain, kalau mereka ingin rempah-rempah, ingin emas, mereka harus berperang, ya, harus membunuh. Tapi Salomo tidak, saudara. Dia hanya duduk dengan hikmat, dia memimpin bangsa, orang-orang datang, raja-raja dari ujung bumi datang membawa rempah-rempah, senjata, emas, perak. Wow, ya, Tuhan itu luar biasa. Ketika Salomo taat membangun bait Allah, dia mengorbankan yang terbaik. Kalau kita ini gak hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan itu juga tidak hitung-hitungan dengan kita. Sekali lagi saya mau bilang, ya, kekayaan, kehormatan, semua itu tidak usah dicari. Yang kita cari perkenanan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka semua Tuhan akan tambahkan. Ayat 25, Salomo juga mempunyai 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya. Kandang tok loh. Ya, Salomo juga mempunyai, ya, 4.000 kandang. Kandangnya itu 4.000 lah. Kudanya berapa saudara?
Dia memiliki 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan dalam kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Dan ia memerintah atas semua raja mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari segala negeri. Bayangkan loh, persembahan. Orang datang, memberi, orang datang, ya, orang tergerak hatinya, tidak usah minta. Ya, kalau hari ini juga saya melihat saudara, ya, orang-orang yang merasa terberkati, ya Bu, saya mau kasih ibu ini, saya mau kasih ibu ini, saya mau kasih ibu ini. Bahkan barang-barang yang saya pakai hampir semua gak ada yang saya beli. Orang tergerak untuk memberi, kenapa? Mereka merasa dia diberkati saudara. Bahkan saudara semua saya tahu di Mesbah Doa semua berdoa buat kami sekeluarga. Waktu hikmat Tuhan ada di dalam mulut kita, dalam hati kita, maka hidup kita menjadi berkat dan kita juga akan diberkati Tuhan. Karena itu saya berdoa buat saudara, mari engkau yang setiap malam dengar Mesbah Doa, ya biarlah mulutmu penuh dengan firman Tuhan, engkau bisa mengajar orang-orang di sekelilingmu, menasehati mereka dengan hikmat Tuhan. Kalau kita penuh dengan hikmat Tuhan, maka saudara ya tidak ada yang mustahil. Tuhan yang akan memberkati pekerjaan kita, usaha kita. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi mari terus beri yang terbaik bagi Tuhan. Ya, saya berdoa supaya semua jemaat Mesbah Doa nangkep akan hal ini agar hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberkati bukan untuk kesombongan, tapi untuk hidup kita menjadi berkat. Ya, bisa membangun gereja di desa, pastori, menolong banyak hamba-hamba Tuhan setiap bulan. Itu yang Tuhan mau saudara. Ya, biarlah terus kita ada dalam perkenanan Tuhan, cari kasih dan kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami ada di Mesbah Doa. Biarlah hidup kami terus menjadi Allah Tuhan. Biarlah kami terus penuh dengan hikmat Allah, agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menjadi suratan Kristus yang terbuka, agar banyak orang datang kepada kami untuk mendengarkan hikmat Tuhan itu. Orang berbondong-bondong mencari kami karena ada hikmat Tuhan di mulut kami. Ada firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat Mesbah Doa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat Engkau beri kelegaan. Bahkan yang dalam masalah tekanan hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa yang sakit Engkau sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan hidup kami. Kami fokus mengejar perkenanan Tuhan, kami fokus mengejar hikmat Tuhan. Maka yang lain, kekayaan, kesuksesan, kehormatan, Tuhanlah yang akan memberi bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami. Mari saudara, kita sama-sama membuka hati dan tangan kita. Kami terus memberkati Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, kami lepaskan berkat. Juga semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.